Sore hari ini kita belajar dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 sampai 49. Dengan perikop pohon dan buahnya. Ayat 43 dalam Lukas pasal 6. Sebab tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Dan juga tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenali dari buahnya. Karena bukan dari semak duri mereka mengumpulkan buah ara, ataupun dari belukar mereka mengumpulkan buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap dari hatinya. Dan mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ia seperti seorang yang membangun rumah yang menggali dan memperdalam serta meletakkan fondasinya di atas batu karang. Dan terjadilah banjir besar melanda rumah itu, tetapi tidak dapat mengoyahkannya. Karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Namun orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan, dia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa fondasi. Yang ketika banjir melandanya, dan seketika itu juga dia roboh, dan kehancuran rumah itu sangatlah parah. Amin. Hari ini kita belajar dalam Lukas 6 tentang kita bisa mengenali pohon dan buahnya. Dengan judul dari khotbah ini adalah buah pertobatan. Kita semua yang ada saat ini sudah mengalami yang namanya lahir baru atau baptisan. Tanda orang mau dibaptis adalah dia menyadari bahwa dia bersalah sebagai tanda pertobatan. Sekarang kalau kita ada dalam pertobatan, itu berarti kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, buah-buah pertobatan itu seperti apa? Ada dicatat dalam kitab Galatia. Galatia 5. Galatia 5 itu bicara tentang buah roh. Ada berapa buah roh? Ada 9 buah roh, dari kasih sampai kepada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang perbuatan itu. Jadi waktu kita melakukan itu tidak ada penghukuman. Sekarang bagaimana dengan pribadi kita? Kita boleh melihat dan menilai pribadi kita sendiri. Benarkah ada buah yang sudah kita keluarkan? Berapa lama kita bertobat, Bapak Ibu? Kalau kita hitung dari kita mengenal nama kudus Bapak Yahweh, masing-masing kita dipanggil dengan tahun yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Hitung saja dari mulai Tuhan memanggil engkau dan engkau menyerahkan hidupmu dengan cara engkau mati dan lahir bersama Yeshua HaMashiach lewat baptisan. Tanda pertobatan. Dari situ dihitung berapa banyak yang engkau lakukan ataukah tidak sama sekali engkau menjadi pelaku firman lewat pertobatan. Ayat 43, sebab tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Bahkan sebaliknya. Kalau pohon tidak menghasilkan, pasti pohon itu akan ditebang. Di dalam buah pertobatan, kualitas buah itu ada dipengaruhi dengan dua hal. Yang pertama, wadah atau tempat di mana dia ditanam. Nah, sekarang kalau kita tanamnya di tanah yang tidak cocok untuk pertumbuhan pohon apapun, pasti dia akan mati. Dia tidak bisa menghasilkan buah. Ibarat pohon bagi manusia saat ini, bagi kita itu adalah manusia. Bagi kita semua, kita seperti pohon. Kalau kita berakar, berdiri, berfondasi, difondasi di wadah yang tepat, maka kita akan menghasilkan buah yang sangat indah. Buahnya adalah 9 buah roh yang tadi dibaca di Galatia. Mulai dari kasih sampai kepada yang ke-9, penguasaan diri.
Nah, itu akan muncul, ada musimnya. Musim di mana masalahmu menghajar engkau habis-habisan, dari 9 itu akan muncul setiap buah roh sesuai musimnya. Sampai kepada musim engkau menguasai diri, itu musim yang luar biasa. Posisinya yang ke-9. Tapi kadang dia bisa muncul untuk musim di posisi yang kedua. Ada baru saja kita bertobat, tiba-tiba diperhadapkan dengan masalah yang harusnya posisinya kita harus menguasai diri. Nah, buah penguasaan diri itu tidak ada hukum yang menentang itu. Waktu engkau sementara menguasai diri, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan marah kepadamu. Karena tidak ada hukum yang bisa menentang itu. Wadah yang tepat akan menghasilkan hasil dari pohon dengan buah yang sangat enak. Banyak sekarang para penyembah Bapa Yahweh di mana saja. Tapi wadahnya tepat atau tidak. Banyak pengajaran yang muncul dengan berbagai macam pola pikir dan ajaran. Tetapi Tuhan minta buah dari semua yang tertanam. Tuhan tidak bilang seperti apa yang tadi kita bacakan di dalam ayat yang ke-46. Dan mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi saat ini, jangan karena engkau panggil Yahweh dan Yesua, tetapi engkau tidak melakukan apa yang Bapak Yahweh dan Yesua katakan. Sekarang banyak penyembah Bapak Yahweh, mereka lagi panggil Yahweh dengan Yesua, tapi perbuatan mereka apakah sama dengan mereka sembah atau tidak? Jangan karena nama Yahweh sementara membuming di Indonesia, jangan karena pengajaran tentang Yesua mulai merambat dari Sabang sampai Merauke, lalu kita lupa Tuhan tuntut buah pertobatan. Bagaimana Bapak Ibu kalau saat ini engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang engkau tidak menyangka akan melakukan hal yang sangat jahat kepadamu. Sementara buahnya adalah engkau harus tetap mengasihi musuh. Kalau musuh yang di luar, katong sudah tahu dari awal. Kita sudah tahu ya, musuh kita, oh ya ini yang tidak setuju. Tapi bagaimana dengan yang bersepakat dengan nama yang sama yang kita sembah? Tetapi karena pemahaman yang berbeda, membuat kita sepertinya ada tolak menolak, ada ketidakpemahaman yang sama. Lalu bagaimana posisi kita? Waktu kita mendengar ada yang bilang, oh iya itu karena begini dan begitu. Menunjukkan posisi kita seakan-akan mereka tahu bahwa kita ada di posisi yang salah. Ingat, yang tanam kita adalah Bapa Yahweh dalam Yesua. Dia tidak akan tanam di wadah yang salah. Saat ini, kalau engkau sementara ada di dalam posisi itu, apakah engkau sanggup untuk tetap mengasihi? Paling tidak, keluargamu yang ada bersama dengan engkau. Kan belum ada semua juga yang ada di dalam pertobatan. Kita diminta bertanggung jawab sama dunia ini untuk menunjukkan sifat Elohim yang kita sembah. Bagaimana kita bisa menunjukkan sifat Elohim kalau tidak lewat masalah? Justru karena masalah lah kita bisa memberikan buah. Ini loh yang Yesus ajarkan. Ini loh Tuhan yang kita sembah. Tetap mengasihi itu memang sangat menyakiti daging kita. Tetapi itu harga yang harus kita bayar. Karena Tuhan yang kita sembah mengasihi sampai semua kehidupannya selesai di tiang kayu salib. Ingat anak-anak, Bapak Ibu,
Waktu engkau memberi hidupmu untuk percaya Yeshua HaMasiah dan dibaptis dengan nama yang benar, tidak ada satu kutuk pun yang mengikat. Jadi kalau misalnya ada yang berbicara tentang kutuk keturunan dan sebagainya, itu hanya manipulasi dari kata-kata untuk kita berpikir kembali. Waktu darah Yesua tertumpah, kita punya kutuk itu selesai. Amen. Yang ada hanyalah waktu kita mengikuti Yesua, ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dalam menjadi pelaku firman. Makanya kalau tidak mau ada pelanggaran, buah roh itu yang harus kita munculkan supaya tidak ada teguran dari Bapa Yahweh, tidak ada hukuman yang akan datang kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau hari ini engkau ada di dalam kondisi lagi diceritakan keburukanmu, padahal engkau tidak seburuk dengan apa yang mereka ceritakan. Masihkah mau mengasihi atau balas dengan menceritakan apa yang sudah pernah engkau lakukan? Mengasihi itu dengan cara, walaupun dengar orang cerita kita, kita tolak dan diam. Urusan kita adalah mengampuni, urusan pembalas itu Bapa Yahweh. Itu buah roh yang Tuhan mau. Waktu kita buat itu, kita lega karena kita tidak berhadapan dengan namanya hukuman. Yang kita berhadapan hanyalah dengan mukjizat. Wah, Bapa Yahweh itu dahsyat. Itu yang pertama, tempat dan wadah di mana engkau dibentuk, di mana engkau ditanam. Kalau yang menanam engkau adalah tangan kuasa yang menciptakan langit dan bumi, pasti ditaruh di tempat yang tepat. Nah, ada dua hal yang terjadi pada waktu tempat atau wadah itu salah ditanam. Yang pertama, tidak menghasilkan buah. Yang kedua, menghasilkan buah, tapi tidak enak. Jadi, waktu pertama saya ada hasil. Tidak ada hasil buah pertobatan. Karena hidupnya, teriak nama Yahweh dalam Yesua, tapi hidupnya tetap hidup yang lama. Yang kedua, menghasilkan buah. Menghasilkan buah tidak bertahan. Dia tidak sampai untuk kemurahan. Dia tidak bisa untuk kelemah lembutan. Dia tidak bisa untuk mengasihi. Sampai terus dia diasah di dalam tingkat untuk mengasihi, dia akan gagal pada waktu diperhadapkan dengan orang yang benar-benar dia pahit hati. Oh yang ini betul, saya bisa mengampuni, oh yang ini bisa mengampuni, tapi pas berhadapan dengan masa lalunya yang pahit hati, dia tidak bisa mengampuni. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai setan main di situ. Pas cerita-cerita, kita pernah jengkel dengan orang di masa lalu. Waktu kita dituntut untuk buah pertobatan, diperhadapkan dengan orang yang dulu pernah kita pahit hati, kita tidak mampu untuk menguasai diri. Mengasihi sampai benar-benar seperti Yesus. Yang kedua, kualitas buah itu akan dilihat dari cara merawat pohon itu. Dari cara merawat pohon itu. Tanaman yang ditanam, cara rawatnya, itu juga yang membantu buahnya itu berkualitas. Bagaimana kita bisa tertanam dengan kuat berakar kalau ibadah saja kita malas? Karena cara untuk kita bisa menumbuhkan iman kita adalah mendengar firman. Nah, firman itu paling tidak hanya kita dengar pada waktu kita beribadah. Kadang kita baca di rumah, ya. Tapi apakah setiap hari engkau baca? Pada waktu engkau baca, apakah engkau dikasih pengertian? Tapi pada waktu kita berkumpul, ada pujian dan penyembahan. Waktu kita pujian dan penyembahan, sesuatu terjadi. Tadi mungkin kita datang dengan masalah. Tapi waktu kita menyembah, setiap kata-kata di dalam syair lagu, itu menghancurkan hati kita. Yang tadinya kita lagi emosi. Dia memberikan ketenangan. Setelah itu, iman kita bertumbuh. Waktu setiap tantangan datang, kita tidak digoyahkan. Tuhan tuh tidak kayak gini.
Kita buat salah tidak langsung ditegur, langsung dihajar habis-habisan, tidak. Tuhan tahu cara merawat kita. Dia kasih kesempatan untuk terus kita bertobat dan berubah. Dia kasih kesempatan untuk kita bayar harga semua kesalahan kita di hari-hari yang lalu. Itu cara Bapak Yahweh merawat kita. Sampai kita tuh bisa mengerti, oh kita salah. Bukan kita mengerti, oh ini jalan Bapak Yahweh. Tapi oh ini kita salah. Baru setelah kita lewati, baru kita mengerti, oh ini cara Bapak Yahweh. Tapi kadang, seperti Tuhan itu sembunyi, padahal tidak. Tuhan lagi melatih kita untuk jadi orang-orang yang hebat. Kalau engkau ada masalah dengan ekonomi maupun keluargamu, percaya Tuhan tidak biarkan engkau sendiri. Dia lagi melatih imanmu, supaya terus bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada kuatmu, jangan bergantung kepada manusia, bahkan jangan bergantung kepada pemimpinmu, karena hanya Yesua jawaban kita. Di dalam keadaan apapun, percayalah, contoh seperti Yesua. Waktu dia ada di tiang kayu salib, dia cuma teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia tetap berserah dalam kondisinya, fisiknya manusia. Dia teriak kepada keilahiannya, Bapa Yahweh. Kekuatannya tetap ada sampai selesai tepat waktu dia mati di kayu salib. Sampai engkau tidak kuat, Tuhan pasti turun tangan. Percayalah, pada waktu pertobatanmu ada buahnya. Bukan saja Tuhan yang menikmati, sesamamu akan melihat. Bahkan hidupmu akan terasa tenang. Makanya tadi di ayat 46, engkau memanggil aku Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 45 bilang gini, orang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendarahan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendarahan hatinya yang jahat. Karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap dari hatinya. Kami ini sangat mengasihi. Sebenarnya hati kami itu mengasihi, tapi mulutnya mencaci maki. Firman ini benar-benar menunjukkan sifat asli dari hati seseorang, menyukai kita atau tidak, itu yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau hatinya bilang sayang tapi mulutnya berkata-kata jahat, itu berarti dia kelainan. Lain di hati, lain di bibir. Jadi mulai sekarang jangan lain di hati, lain di bibir ya. Bilang Bapak Yahweh, kami mengasihi Bapak Yahweh, kami mau memuji, tunjukkan lewat perbuatanmu. Jangan sampai bilang menyembah, mau memuji, mau semua untuk Bapak Yahweh senangkan, tapi perbuatanmu tidak sesuai dengan apa yang kau nyatakan. Kalau hari ini kita sudah dengar firman, mari kita buahkan hasil pertobatan. Seberapa banyak orang buat jahat kepadamu, lebih banyak engkau buat baik kepada mereka. Ada upahnya. Kalau kita buat baik kepada orang yang baik, kan sama. Balance kan? Tapi waktu orang yang jahat buat kepada kita, kita balas baik. Yang catat malaikat, bukan manusia. Tunggu waktunya, engkau akan menerima upahmu. Dan engkau akan membanggakan Elohim yang engkau sembah. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku akan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Semua sementara datang menyembah Yahweh dalam Yesua. Dan saat ini, Bapak Yahweh sementara menunjukkan lewat buahnya. Siapakah dia yang sungguh-sungguh menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, ataukah hanya menyembah secara harafiah, tetapi tidak menjadi pelaku perkataannya. Jangan kaget Bapak Ibu, karena firman sudah sangat jelas. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sesama seperti kita dalam penyembahan, kalau perilaku mereka seperti hidup yang lama, kita tidak usah berbicara lagi. Kita yang harus benahi hidup kita untuk terus menghasilkan buah yang indah di hadapan Bapa Yahweh. Karena orang
yang menghasilkan buah pertobatan, ayat 48 bilang begini, ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah, yang menggali dan memperdalam, serta meletakkan fondasinya di atas batu karang. Kalau misalnya rumah itu digali, terus sangat dalam, terus taruh fondasinya, mau gempa seperti apapun rumah tidak akan rubuh. Percayalah Bapak Ibu. Fondasi kita adalah Yesus HaMasiah. Pasti tidak akan goncang. Bapak Ibu, menjelang kedatangan Yesua di awan-awan, kita diperhadapkan bukan dengan tantangan yang biasa-biasa. Diawali dengan buah dari hidup kita sebagai tanda kita pengikut Yesua. Mari tetap tenang, biarkan Yesua HaMasiah pegang kendali. Hasilkan buah pada musimnya. Setiap musim itu masalah yang terjadi. Hasilkan buah sesuai musim itu menuntut kita untuk menghasilkan buah pertobatan. 9 buah roh tetap ada bagi kita. Bukan hanya kita baca di kitab Galatia, tetapi kita juga mampu melakukannya. Oleh kuasa Roh Kudus, kita semua pasti bisa. Satu ayat lagi. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Bijaklah dalam melihat, bijaklah dalam berpikir, bijaklah dalam mendengar, bijaklah saat berkata-kata, dan bijaklah menghasilkan buah. Supaya pada waktu Tuhanmu datang, engkau seperti 5 darah yang bijaksana. Demikian kebenaran firman, Bapa Yahweh memberkati kita. Amin.